cuma satu lagi? Ada satu lagi, laki-laki. Laki-laki? Aduh suamiku yang menang nih kayaknya, aku pengen pesan lagi nih kayaknya. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Coba kalau di sini kan banyak kesibukan gambarnya ya. Adik. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching. Apa yang perlu kita hindari, apa yang perlu kita cari, untuk seorang pria? Ya, monitor. Kalau ini kayaknya nggak ada yang perlu dihindari, Jeng. Berat. Ini nggak ada yang perlu dihindari, Jeng. Ini kontak jodoh apa harus diramal? Gatel peramalan. Udah gitu posenya kayak gitu lagi nih kayaknya Nggak usah ya. deh. Ini kayaknya selain mata menjorok ke dalam, semuanya menjorok kayaknya ya. Jorok-jorok. Jadi nggak konsen aja, ya silakan. Kalau si Ashton Kutcher nih ya, dia adalah seorang toy boy-nya Demi Moore ya. Menikah di usia yang jauh banget sama pasangannya. Seperti apa nih? Kalau dilihat dari rahangnya, dari rahang lalu ke dagu, dia bentuk wajahnya adalah persegi. Itu dilihat. Jadi kalau potongannya tegas seperti itu, tuh berarti bentuk wajahnya persegi. Nah, orang-orang dengan bentuk wajah persegi itu yang pertama, dia mengutamakan keluarga. Yang kedua, sangat sulit diatur, dia senang mengatur yang nomor 3. Jadi untuk para wanita, para jeng. yang ada gebetan yang kayaknya persegi gitu ya, kulit bentuk wajahnya, let him take control gitu. Karena kalau semakin dia diberikan kendali, itu dia akan rasa sayangnya dia akan timbul, dan justru daya tarik seksualnya dia memang ada di situ. Ngomong-ngomong daya tarik seksual, singkat aja yang ini nih ya, si James Bond ini nih. Kalau ini saya lihat nggak persegi, nah nih Jeng kan tadi kan ada yang persegi, kok ini kayaknya enggak ya, rahangnya tidak sekotak tidak setegas si Ashton Kutcher. Nah, kalau yang kayak gini udah jago deh, pasti nih? baca bukunya. Iya, baca bukunya. Gini, kalau kita lihat tadi bentuk hidungnya, kan rada betet tuh. Ini sebenarnya bentuk hidung betet tuh seperti ini. Jadi dia bukan lancip. Kalau Mbak Nat tuh lancip. Nah, kalau orang yang bentuk hidungnya betet itu di sini ada tulang yang menonjol. Nah, ini hati-hati karena he's such a womanizer. Dia senang sekali bermain dengan wanita. Terus pokoknya untuk dia itu wanita itu just like a leisure activity gitu. Nah kalau ini gimana nih? Tapi sebentar aja, yang tadi tuh hidung betet bisa kita kategorikan sebagai hidung belang ya. Nah, kalau hidung yang ini nih kira-kira kayaknya penuh dendam ya. Yang ini berikutnya nih ya, George Clooney. Ya, alisnya si Mas Clooney. Sebentar ya, ini seperti alis suami saya. Jadi saya merasa seandainya kamu juga membaca karakter suami saya nih ya. Coba nih ya. Aduh ya, mudah-mudahan yang bagus-bagus daripada pulang dari sini berantem ya. Jadi gini, kalau alisnya si Mas Clooney ini melengkung. Nah, orang-orang dengan alis melengkung itu good with money. Good with money, alhamdulillah. Good with money, ya. jangan salah, dia cenderung pelit. Jadi nggak jadi deh. Jadi dia sebagai pasangannya atau sebagai teman kerjanya, kita juga harus memperlihatkan bahwa kita harus memperlihatkan bahwa kita juga mempunyai dengan uang. Kemampuan untuk mengatur uang. Saya pintar kok, yang dengan uang pintar ngebelanjain. Ya, nextnya nih. Orlando Bloom, bibirnya tipis, itu yang paling menonjol. Orang yang dengan bibir tipis adalah orang yang sangat percaya dengan the power of speaking, the power of words. Justru yang tipis ya? Justru. Jadi gini, kalau orang yang bibirnya tipis itu dia merasa semua masalah bisa diselesaikan dengan bicara. Jadi dengan mulut mungkin ya, tidak hanya dengan bicara saja ya. Mulut bisa dipakai buat macam-macam ya. Betul, kan? Setuju. Iya, jadi dia itu bisa kok terkikik-kikik hati-hati loh, Mbak. Iya, jadi dia itu dalam soalnya. Semua hal bisa diselesaikan dengan bicara. Apakah itu masalah keuangan, masalah apa, pokoknya semua hal bisa diselesaikan dengan pembicaraan yang mendalam. Itu mungkin positif, bisa negatif juga ya. Iya, jadi sebenarnya intinya nih ya, tekniknya adalah kita mencari satu hal yang sangat menonjol dari wajah seseorang, dan itu yang kita analisa ya. Iya, dan selengkapnya bisa dibaca di bukunya Mbak Iyang tentunya ya. Tetap ya Jong ya. Aduh, sekarang kita kayaknya mau break dulu, kita akan segera kembali dengan ramalan mengenai teh nih Mbak Maika next ya. Aku Perempuan akan segera kembali. Oke, Jeng, sekarang kita akan beralih ke teknik berikutnya menggunakan media teh ya. Nah, sudah siap nih ya, sudah diseduh tadi tehnya ya? Iya, udah.
sebaiknya tuh tehnya diseduhnya berapa lama sih kalau untuk ini? Kan tadi udah jelas ya mencari teh yang ada batangan-batangan, ada daun-daunnya kan ya. Iya. Terus kemudian diseduh. Diseduh, kemudian nanti Mbak mau nanya apa, ditempelkan ke dada seperti ini. Ah. Saya tuh cupnya dikasihin ke saya lagi. Jadi sepenuh hati gitu Dengan nanya, sepenuh dirasain hati gitu. namanya ya. Oke, coba ya. Aduh Jeng nanya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tanya apa ya? Korban berikutnya, ayo. Oke, Nanya apa? ini jawabannya yes or no atau apa aja? Boleh apa aja pertanyaannya? Boleh apa aja. Dengan jawaban apa aja? Oke. Saya tanya keras-keras atau dalam hati? Dalam hati dulu, nanti saya tuh baru diucapkan. Oke. Pertanyaannya adalah saya akan memiliki berapa orang anak? Oke. Boleh double nggak? Yang berikutnya kapan? Sabar ya. Iya. Kayaknya sudah ingin sekali ini energinya ini. Sudah ingin sekali. Tapi sudah ada anak ya? Sudah ada anak satu. Ada satu lagi sih. Cuma satu lagi. Ada satu lagi, laki-laki. Laki-laki. Aduh suamiku yang menang nih kayaknya. Aku pengen pesan lagi nih kayaknya. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Coba kalau di sini kan Mbak banyak kesibukan gambarnya ya. Kalau di sini Mbak banyak kesibukan tuh kan sampai bulat padat. Oh jadi dibacanya dari situ bukan dari airnya Di sini justru juga, ya? di sini juga dibaca juga sama. Nah yang dibacanya tuh apa tuh? Aku cuma melihat tumpukan daun teh saja. Memang agak sulit kalau daun teh. Heeh. Tapi memang di sini maksudnya semua titik-titik yang kecil pun Ada artinya. ada artinya. Dan gitu. hanya Mbak Mega Mbak saja padat yang bisa ini baca. jadwal kegiatannya. Jadi kalau mau kepadatan hamil jadwal harus digambarkan rest, benar. dengan padatnya si teh itu kayaknya ya. Padat sekali nih. Padat sekali gitu ya. Dan Mbak juga banyak punya keinginan gitu yang belum benar. terpenuhi. Kalau misalnya Mbak ingin hamil lagi, memang harus rest kalau di sini. Oke. Dan ini pertanyaan apapun juga bisa bisa dijawab ya. Bisa. Mau pertanyaan mengenai yang sudah terjadi, yang akan terjadi juga bisa ya. Bisa. Nah, Mbak di ini- sini cocoknya untuk dengan herbal. Kalau misalnya mau cepat hamil, misalnya dengan madu Oke, atau yang dengan alami. ya tumbuh-tumbuhan. Jadi jangan dengan sesuatu yang kimia, Oke. malah kurang baik. Nah kita akan lihat ya Jeng ya, kalau nanti host Anda nih cuti panjang, artinya ramalan Mbak Mega bener nih ya. Nah sekarang untuk si teh ini ya, kalau sekali ini kita udah memberikan pertanyaan, itu berikutnya bisa digunakan lagi dengan teh yang sama atau harus Bisa, baru lagi? bisa. Nah kriteria tehnya ini apa? Apakah tehnya, saya nggak ngerti ya, apakah tehnya didoakan dulu atau tehnya mengalami proses tertentu? Sebenarnya bukan didoakan dulu ya, kita minta izin dulu sama yang menciptakan teh yaitu Tuhan gitu kan. Ini kan hanya media aja sebenarnya. Kemudian tehnya sendiri sebenarnya tidak ada teh yang harus bagaimana, yang penting teh aja panjang-panjang ada daunnya. Terus kemudian kita berbicara dengan daunnya, karena daun kan juga punya energi kan. Kita minta tolong sama dia supaya mau memberikan jawaban atas pertanyaan dari orang Oke. yang bertanya itu. Seperti kata Mbak Mega tadi, ini kan medianya adalah teh. Ada nggak media lain yang bisa digunakan? Saya biasanya pakai tarot dan red wine. Dan red wine, berhubung kita masih siang-siang, jangan ya Jeng, ya masa siang-siang minum wine ya. Rada panas ya. Tapi sekarang kita mau break dulu nih, karena kita mau siap-siap untuk menerima telepon dari para Jeng-Jeng. Jika mau diramal, telepon di 58353566, tapi sesudah yang satu ini nih Jeng. Jeng, kita menunggu teleponnya di 58353566 ya. Nanti silahkan akan diramal ya oleh kedua peramal kita pada hari ini ya. Tapi sambil kita menunggu, saya mau tanya nih, kalau teknik membaca atau meramal dengan teh itu sebenarnya teknik dari mana sih? Sebenarnya awalnya dari India Utara. Oh bukan dari Cina ya, asal muasalnya si budaya teh itu tapi dari Kalau teh emang India dari ya? Cina, tapi meramalnya dari India Dari Utara. India Utara. Nah kalau Mbak Mega sendiri ini merupakan gift dari kayak Mbak yang juga dari awal atau sebenarnya dipelajari atau gimana sih? Ya mungkin sama dengan Mbak yang tadi ya. Ini keturunan sih, jadi keluarga saya juga banyak yang bisa juga. Gitu. Cuman nggak ada yang, maksudnya memang ini untuk pekerjaan sih emang nggak ada sih. Oke. Baiklah, kita kayaknya ada caller nih ya. Halo. Halo, hai Jeng. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa? Ini saya dengan Ovi dari Mas Sohi, Ambon. Oh, Jeng Ovi dari Ambon. Ya, Iya. silakan langsung aja. Mungkin biar mempersingkat waktu, pertanyaannya apa nih yang mau diramal nih? Saya ingin ramal tentang anak saya ya, dengan Mbak Mike. Mbak Mega silakan. Ya Mbak Mike, ini Ya. anak saya nih kok ya kalau disuruh belajar tuh sulit sekali, tapi kalau sudah, sebenarnya menurut saya dia mampu. Saya jadi ragu gimana ya masa depannya dia kalau dia seperti itu. Jadi saya minta ramal tentang masa depan anak saya gitu aja. Namanya siapa Ibu anaknya? Nama anak saya Sarah.
Sarah ya. Usia perlu tahu Mbak Meika? Kenapa? Usianya berapa Mbak Ovi? Usianya 13,5. 13. Oh, ini aktif sekali anaknya Bu ya. 14. Anaknya aktif sekali ini kalau di sini. Oke. Dia jiwa seninya yang kuat. Bu, Apa Mbak? jiwa seninya kuat ya Bu kalau di sini. Aktif dan jiwa seninya kuat. Oke, jadi mungkin dia sulit belajar ya Mbak Ovi karena mungkin itu adalah topik yang tidak dia suka kali ya, benar ya Mbak Meika. Jadi mungkin harus lebih diarahkan. Dan di sini anaknya ke minatnya. pembosan memang, pembosan sekali. Jadi mungkin perlu variasi ya. Jadi tidak bisa dengan metode belajar yang monoton atau dipaksa gitu, dia memang tidak bisa. Gitu Ibu. Gitu. Jadi kalau lebih ke khusus ke masa depannya dia kira-kira bagaimana ya Mbak Mika? Nah itu kan katanya berdarah seni dia. Apakah akan menjadi seniman gitu? Apakah akan menjadi Pokoknya the ini next memang siapa? anak ini agak pemberontak ya, karena kan gambarnya bulan di sini. Jadi memang dia tidak bisa mengikuti aturan-aturan keluarga gitu yang ditetapkan sebelum-sebelumnya, itu memang dia nggak bisa. Jadi kalau di sini anaknya emang tadi itu pemberontak tadi itu. Untuk masa depan Jadi kira-kira mungkin bagaimana nih? lebih kalau memang mau mengarahkan dia harus lebih bisa diajak ngobrol sebagai teman, tidak sebagai orang tua. Begini dia nggak bisa. Oke. Jadi harus hati-hati karena ini perasaannya sensitif sekali anak ini. Oke, sensitif, agak-agak pemberontak dan sangat seniman ya. Jadi mungkin bisa dicari celahnya Mbak tuh. Mika memang seperti itu, anaknya sensitifnya luar biasa. Iya betul memang. Jadi kalau diomongin agak pas nggak bisa, jadi kalau Iya. diajak ngomongnya main-main, berteman gitu, lebih masuk memang. Iya, ini dia ada dekat sama orang ya. Mungkin apa om atau apa ini? Kenapa Mbak? Ada yang dia dekat di keluarga. Om atau apa ini? Ada saya lihat. Kalau dia dekat sama bapaknya, sama saya sebenarnya juga dekat, tapi lebih ke bapaknya lah. Oh ya pokoknya garis laki-laki dia lebih banyak. Bapak atau om itu dia lebih senang eyang kakung misalnya ya. Itu lebih bisa apa namanya buat dia merasa nyaman gitu. Bukan ibu membuat dia tidak nyaman, bukan, tapi ibu orangnya keras soalnya kalau saya lihat. Jadi mungkin ibu karena ingin masa depan dia bagus ya. Jadi ibu mungkin orangnya kalau ngajarin anak tuh keras gitu. Jadi itu bisa dihindari dari sekarang. Coba ibu lebih mendekatkan dia sebagai teman dari hati ke hati. Nanti dia akan lebih nurut anaknya. Oke, gitu ya Mbak Ovi. Mungkin mau ditambahkan oleh Mbak Yang nih, kira-kira gimana? Satu aja pendek sebelum disudahi. Anak ini tidak bisa menerima perintah. Jadi nantinya di kedepannya, di masa depannya dia akan sesuai untuk menjadi umpamanya pengusaha, mempunyai usaha sendiri karena dia senang mengatur dan dia senang mengkreasikan sesuatu, menciptakan sesuatu tuh dia suka gitu. Amin. Jadi moga-moga ya Mbak Ovi dengan ini, dengan yang sudah dapat masukan ini, anaknya bisa semakin terarah ya nanti diarahinnya ya. Supaya siapa tahu jadi the next pengusaha ya, atau jadi the next seniman ya, temannya Maya Ratu berikutnya mungkin ya. Siapa tahu ya penyanyi ya. Ya udah aja waktunya udah habis nih. Terima kasih banyak kepada Mbak Meika dan Mbak Iyeng di sini. Nanti mau lagi ya. Sama yang di sini juga ya. Ya udah Jeng, kalau begitu sekarang kita pamitan dulu, sampai ketemu lagi besok tentunya di Aku Perempuan. Dah Jeng.